Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Nabiyuna al-hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita selalu dan senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Yang paling utama adalah mensyukuri nikmat iman, mensyukuri nikmat Islam, dan mensyukuri nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan dengan iman kekuatan untuk istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah berikan kita juga istiqamah untuk tetap mencintai ilmu, mengamalkan ilmu, dan Allah wafatkan kita dengan iman dan Islam atau dengan kematian husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita bersalawat serta mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan berselawat dan mengucapkan salam kita kepada beliau di dunia mendapatkan kebaikan bagi kita di dunia dan juga kebaikan kita di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, mengisi waktu kita menjelang salat fardu isya, kita duduk bermajlis ilmu, bermuzakarah untuk bersama-sama kita dengan muzakarah ini menambah keimanan kita, menambah ilmu kita, karena dengan bermuzakarah, dengan saling mengingatkan, kata Allah itu sangat bermanfaat bagi mereka orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, fadzakir wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan saling mengingatkanlah. Maka majelis ilmu kita, duduk kita ini sebenarnya saling mengingatkan, saling menambah ilmu, menguatkan iman. Karena sesungguhnya dengan saling mengingatkan itu, maka itu sangat bermanfaat terutama bagi orang-orang yang beriman. Terlepas iman kita banyak atau sedikit, iman kita tebal ataupun tipis, yang penting Allah sudah tanamkan iman dalam hati kita. Dan dengan bekal modal iman itulah kita hadir di masjid ini. Tanpa ada iman di hati, di dada, mustahil kaki itu akan melangkah ke rumah Allah. Mustahil kita bisa menetap berada di masjid ini menjelang waktu isya itu. Jadi hati yang ada iman itulah yang mendorong kita untuk beribadah, beramal soleh, berbuat kebaikan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang lalu kita membahas dua makhluk ciptaan Allah yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Yang pertama yaitu tentang lebah, An-Nahlu, dan Allah beri nama
salah satu surat dalam Al-Quran dengan suratul Nahl, surat lebah. Dan kita jelaskan bagian ada apa di sebalik Allah menciptakan lebah, apa di sebalik kehidupan mereka, apa manfaat dari keberadaan mereka di tengah-tengah kita umat manusia. Kemudian kita jelaskan juga pada pertemuan berikutnya tentang makhluk yang lainnya, yaitu lalat az-zubab. Memang tidak ada nama surat zubab, lalat, tetapi Allah sebutkan tentang lalat ini pada surah Al-Hajj, surah haji. Nah, kita pun jelaskan ada apa Allah menciptakan lalat dan keberadaan mereka, bangsa lalat itu, di tengah-tengah kehidupan kita umat manusia. Nah, pada malam hari ini kita ingin juga mengkaji, mendalami makhluk ciptaan Allah, serangga yang Allah ciptakan yang dekat dengan kehidupan kita dan juga Allah abadikan dalam Al-Quran, yaitu serangga yang bernama rayap. Rayap, ya. Nah, tentu kita sudah paham seperti apa bentuknya dan di mana hidupnya. Baik, kisah tentang rayap Allah abadikan dalam Al-Quran dalam surah Saba, surah Saba pada ayat ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma qadayna 'alaihil mauta ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil azabil muhin. Shadaqallahul azim. Nah, mungkin Bapak Ibu masih ingat kalau disebut kisah tentang serangga rayap, ya, yang terdapat dalam surah Saba ayat 14 ini, kira-kira kisah tentang rayap ini melekatnya dalam kisah siapa? Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Sama dengan kisah tentang semut, ya, ada nama surat namanya Suratun Namal. An-Namlu, semut. Itu juga melekat kisahnya dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, ini menarik. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sudah terbayang bagi kita seperti apa serangga yang namanya rayap itu? Nah, sedikit informasi awal, rayap itu lebih kurang sama bentuknya seperti semut, tetapi sangat berbeda peran dan fungsinya dengan semut. Berbeda sama sekali. Fisiknya juga berbeda, tugas dan fungsinya juga berbeda. Makanya Allah sebutkan hewan ini, makhluk ini, serangga ini, meskipun juga ada kaitannya dengan kisah Nabi Sulaiman, tapi kita melihat apa manfaat, apa tujuan, apa peran yang Allah berikan kepada makhluknya yang bernama rayap. Dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa surah Saba ayat 14 disebut dengan dabbatul ardi. Dabbah artinya biasanya digunakan sebagai hewan yang melata, hewan yang merayap. Makanya disebut dengan rayap, karena dia berjalan merayap kemana-mana, di mana-mana, seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, nah, satu-satunya serangga yang tidak memiliki mata, ya, sejenis lalat, semut, serangga seperti ini, adalah rayap ini. Rayap ini adalah serangga yang tidak bermata, berkepala tetapi tidak bermata. Ini yang dikaji oleh para ilmuwan. Bagaimana mereka bisa hidup, bekerja? Nah, itulah maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada di antara makhluknya yang tidak bermata,
ternyata dia memiliki pekerjaan tugas yang sangat luar biasa seperti tugas yang dijalani oleh rayap ini. Nah, kita coba sedikit sehingga nampak gambaran rayap itu seperti apa. Mirip-mirip dengan semut, tetapi dia tidak bermata, tetapi dia bekerja, berusaha. Salah satu pekerjaannya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rayap pada masa Sulaiman adalah memakan, menggerogoti tongkat Nabi. Nah, itu dia Sulaiman alaihissalam. Dia tidak semua hewan serangga yang disuruh oleh Allah untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini di situ dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Falamma qadayna 'alaihil mauta." Kata Allah, maka tak kala kami, kata Allah, telah menetapkan kematian bagi Sulaiman. Artinya ketika Nabi Sulaiman sudah sampai ajalnya atau hari kematiannya, maka ada cara Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan ilmu, kekuasaan, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada alam semesta tentang perkara yang gaib, ya, yaitu tentang bagaimana pengetahuan tentang kematian Sulaiman tidak ada yang tahu siapapun, termasuk makhluk yang ada di alam gaib, apakah jin, syaitan dan lain sebagainya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan waktu kematian bagi Sulaiman alaihissalam, maka kata Allah, "Ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah." Jadi tidak ada yang menunjukkan tentang kematian atau matinya Sulaiman alaihissalam kecuali ketika dabbatul ardi, rayap, ta'kulu min sa'atah, yang memakan, menggerogoti tongkatnya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kematian Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau sudah wafat, meninggal dunia, beliau itu memang bertopang pada tongkatnya. Jadi dia biasa kemana-mana bawa tongkat, seperti Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya, ya kan? Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Kata Allah, apa itu yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Maka Musa menjawab, fa hiya asaya akhussu biha ala ghanami atawakkau 'alaiha wa akhussu biha ala ghanami. Maka Nabi Musa menjawab, itu adalah tongkatku yang aku gunakan untuk bertopang, bertumpu pada tongkat itu, dan untuk menghalau domba-dombaku. Tongkat Musa alaihissalam, tongkat biasa, kayu biasa. Tapi ingat, kayu biasa, tongkat biasa, kalau sudah Allah berkehendak bisa menjadi mukjizat, ya kan? Maka kata Allah, wa alqi ma biyaminika ya Musa, lemparkan wahai Musa apa yang ada di tangan kananmu, tongkatmu. Fa idza hiya hayyatun tas'a, maka dia berubah menjadi ular yang hidup. Atau juga tongkat Musa disuruh memukul Laut Merah, sehingga Laut Merah pun terbelah menjadi dua. Nabi Musa dan kaumnya menyeberangi Laut Merah, kemudian selamat, kemudian diikuti oleh Firaun, maka Firaun pun tenggelam di Laut Merah. Seperti itu, sehingga tongkat ini menjadi mukjizat. Dan demikian juga dengan tongkat yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Tetapi di sini Allah menunjukkan kemahakuasaan, ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang kematian, tentang perkara-perkara yang gaib. Dan itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengutus para rayap atau serangga rayap untuk sedikit demi sedikit memakan, menggerogoti tongkatnya Sulaiman alaihissalam. Tujuannya apa? Tujuannya nanti
ketika rayap sudah memakan, menggerogoti tongkatnya, kemudian tongkatnya rapuh, lapuk, dan setelah itu Nabi Sulaiman pun jatuh dan tersungkur. Dalam beberapa kitab tafsir dijelaskan lamanya rayap itu memakan tongkat Nabi Sulaiman itu lebih kurang haul. Apa dia haul? 1 tahun. Jadi selama 1 tahun rayap itu memakan tongkat Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman sudah meninggal, sudah wafat. Jadi sejak awal Nabi Sulaiman wafat, meninggal, dan dia bertumpu pada tongkatnya, pada waktu itulah mulainya rayap sedikit demi sedikit memakan, menggerogoti tongkat Sulaiman selama haulan wahidan, ya, selama 1 tahun. Ya mungkin kita nggak tahu dari kayu apa tongkatnya Sulaiman itu kan, sehingga lama proses rayap itu memakan sedikit demi sedikit tongkat Nabi Sulaiman tersebut. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang memberitahu mereka, apakah manusia, keluarganya, menterinya, termasuk dari kalangan makhluk gaib, jin dan seterusnya itu, kecuali ketika tongkatnya sudah dimakan oleh rayap, ta'kulu min sa'atah, ketika rayap-rayap itu memakan tongkatnya. Falamma kharra, dan ketika Sulaiman itu jatuh tersungkur. Apa sebab jatuh tersungkur? Karena tongkatnya sudah dimakan oleh rayap, patah. Dan selama setahun beliau bertopang, bertumpu pada tongkat itu. Sudah lapuh, maka akhirnya patah dan Sulaiman pun tersungkur, jatuh. Falamma kharra tabayyanatil jinnu, maka jelaslah, terang benderanglah bagi kaum jin, bangsa jin yang mereka hidup di alam gaib juga, tetapi mereka tidak tahu tentang kematian Sulaiman alaihissalam, ya kan? Allau kanu ya'lamunal ghaiba, kalaulah mereka itu mengerti, faham, menguasai perkara-perkara gaib, ma labithu fil azabil muhin, maka tentu mereka tidak akan berada pada azab siksa yang menghinakan mereka. Maksudnya apa? Maksudnya selama setahun Nabi Sulaiman sudah wafat, sudah mati, ya, dan selama setahun itu pula rayap menggerogoti tongkatnya, para jin tetap bekerja. Jin bekerja untuk siapa? Untuk Sulaiman alaihissalam. Karena perintah Sulaiman lah kalangan jin pun bekerja, ya, bekerja demi Sulaiman. Tapi karena dia tidak tahu, maka mereka merasa tersiksa selama setahun itu bekerja tanpa diketahui oleh siapa oleh yang memerintahkan, atau mereka bekerja dengan kerjaan yang keras, yang berat, sementara tuannya sudah meninggal dunia. Itu mereka merasa tersiksa, ya. Dan mereka tentu sangat karena ketidaktahuan mereka. Maka ayat ini menjadi dalil, bukti ternyata, dan ayat ini membantah kalau jin itu menguasai semua perkara yang gaib, meskipun mereka hidup di alam gaib. Nah, ini ayat ini pun menjadi dalil, bukti bahwasanya jin sekalipun yang hidup di alam gaib ternyata tidak menguasai perkara yang gaib, karena mereka tidak tahu tentang kematian Sulaiman alaihissalam. Nah, ini Bapak Ibu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada rayap, yang makhluk yang kecil, tetapi tugasnya sangat luar biasa, mengajarkan kepada makhluk, kepada kita, bahkan kepada alam gaib jin sekalipun, bagaimana kemahakuasaan ilmu Allah Subhanahu wa taala atas alam semesta ini. Ilmu Allah, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan, dalam mengatur alam semesta ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Nah, di sini kita melihat bahwasanya kehidupan rayap ini tentu ya, ketika Allah mengabadikan dalam Al-Quran beberapa hewan, serangga, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, tentu kehadiran atau penciptaan mereka ini tentu ada manfaat, ada tujuan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama sekali adalah apa? Makhluk Allah yang kecil ini, ya, rayap ini, mereka bekerja tetap dalam tuntunan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita katakan makhluk apapun yang Allah ciptakan tidak ada yang bekerja tanpa tuntunan, tanpa perintah pedoman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika mereka hidup dan mereka bekerja dengan aturan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada kebaikan yang mereka perbuat. Dalam kajian tentang masalah rayap ini diperlihatkan bahwasanya rayap ini ketika bekerja mereka adalah sebuah kelompok koloni yang tersusun rapi, terstruktur. Sebagaimana kita manusia mengimarahkan, memakmurkan dunia alam semesta ini, dunia ini, maka kita memakmurkannya tentu dengan peraturan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makmurnya bumi ini, makmurnya alam semesta ini memang karena pedoman hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan rayap ini juga seperti itu. Dengan tugas peran mereka di alam semesta ini. Mereka adalah makhluk kecil yang sangat luar biasa, ya. Dalam kajian disebutkan bahwasanya makhluk ini adalah binatang kecil yang sangat terampil. Mereka hidup dengan cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka buta, tapi Allah ajarkan kepada mereka bagaimana berkomunikasi dengan sesama mereka. Kalau kita melihat di berbagai media atau di Google atau di mana-mana, kita melihat bagaimana rayap ini membangun rumahnya, membangun sarangnya. Jadi ada namanya rumah semut, sarang semut. Rayap juga memiliki atau membuat rumah ataupun sarangnya. Dan itu berbeda. Ya, itu sangat berbeda. Bahkan di beberapa tempat mereka bisa membangun rumahnya, sarangnya lebih dari 5, 6, 7 meter. Dan dengan melihat kondisi fisik mereka, kalau kita Bapak Ibu lihat umpamanya biasanya rayap ini yang membuat kita marah, kita kesal. Mengapa? Karena banyak perabot rumah tangga kita yang rusak, dirusak. Siapa yang merusak? Rayap. Nah, itu dia. Jadi memang meskipun rayap ini binatang yang kecil, tetapi dia ternyata memiliki kemampuan membangun yang luar biasa. Dia bisa membangun rumahnya. Dan masa yang sama ia juga memiliki kemampuan merusak yang sangat luar biasa. Tetapi merusaknya rayap ini ada tujuannya, ada manfaatnya, ada kemaslahatannya. Berbeda dengan merusaknya kita manusia. Nah, itu. Jadi kalau kita lihat rumah atau sarang yang dibangun oleh rayap ini atau koloni kelompok rayap ini, itu memiliki perencanaan rancangan yang luar biasa. Mereka membuat rumahnya sama seperti kita membuat rumah. Ada pondasinya, kemudian tiang, ada semuanya sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian juga kalau kita lihat ya gambarnya sekilas, rayap-rayap itu berwarna bening, ya kan, mengkilat biasanya. Kita lihat banyak buku-buku kita yang lama-lama sudah tak pernah terurus,
Kita buka, tahu-tahu rusak. Di situ kita jumpai rayap dan warnanya bening. Coba perhatikan. Biasanya mereka kepalanya itu bening dan tidak bermata. Ini tadi. Atau ada papan kayu yang ada di belakang rumah kita dah lama tidak diperhatikan, kena hujan, kena panas, sedikit buka akan nampak di situ rayap, bukan semut, dan warnanya agak bening. Kulitnya halus, ya, lembab. Makanya ketika rayap-rayap ini membangun rumah atau sarang, maka mereka memperhatikan rumah yang mereka butuhkan. Biasa maka mereka membuat di rumahnya itu, sarangnya itu ada kamar-kamar, ya, ada kamar untuk anak-anaknya, apa namanya, pembagian dalam keluarganya. Kemudian juga ada situ saluran udara, apa namanya itu, ventilasi, juga menjaga kelembapan rumahnya, sarangnya, karena sangat berpengaruh kepada kulitnya yang tipis, yang bening seperti itu. Sangat luar biasa. Ini dikaji oleh para ilmuwan. Kemudian bagaimana mereka berkomunikasi sementara mereka tidak bermata, mereka buta. Nah, inilah Allah Subhanahu wa taala, meskipun makhluk itu buta ataupun ada manusia yang memang dari kecil itu buta, tetapi ketika Allah sudah hadir dalam kehidupan mereka, maka kebutaan itu tidak menghalangi mereka untuk beramal, bekerja, ya kan? Tapi ada orang yang matanya sehat, bisa melihat, tetapi menganggur, meminta-minta, mengemis, berarti apa namanya, lebih rendah daripada rayap yang Allah ciptakan tidak bermata, tetapi bisa mengerjakan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita melihat apa yang dikaji oleh para ilmuwan tentang rayap ini dan membangun rumah sangat luar biasa. Mereka mengatur rumahnya itu yang memang betul-betul bisa memberikan pertahanan, kenyamanan. Di situ dia membuat saluran-saluran apa namanya itu, air yang bersumber dari tanah. Ada seperti pipa-pipa gitu. Mungkin seperti ada AC-nya, ada seperti itu. Karena itu yang mereka butuhkan untuk menjaga kelangsungan hidup mereka, kebutuhan kulit dan juga kehidupan mereka. Ada ruangan yang mereka buat untuk stok makanan, sangat luar biasa. Nah itu daya membangun, kehebatan mereka dalam membangun, dalam bekerja. Kemudian juga di samping itu mereka juga memiliki daya merusak yang sangat luar biasa. Tadi kita katakan dalam masa 1 tahun dia bisa merusak tongkat Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian juga dibuktikan oleh para ilmuwan, kalau bumi kita ini tidak ada rayap, mungkin tidak akan lama bertahannya. Nah itu, ya, para ilmuwan sudah mengira berapa kira-kira berat rayap yang ada di dunia ini. Ternyata berat rayap itu lebih berat dari jumlah manusia yang ada di bumi ini. Sekarang berapa jumlah manusia yang ada di bumi sekarang? Lebih kurang 6 miliar. Ya kan? Katakanlah satu orang kita ini beratnya 50 atau ada 60. Ya kan? Ada yang obesitas, ada yang gemuk, mungkin beratnya 80 ke atas. Nah, kalau 50 kilo saja satu manusia dikali 6 miliar, berapa tuh beratnya? Berat sekali jumlah manusia. Ternyata para ilmuwan membuktikan, mengkaji, menganalisa berat rayap itu lebih berat, ya. Kalau ditimbang jumlah berat rayap itu lebih berat dari jumlah berat manusia. Apa guna mereka? Apa manfaat mereka? Nah ini dia. Ternyata Bapak Ibu sekalian, rayap ini juga memiliki jenis spesies yang berbeda-beda, sama seperti kita manusia. Sama seperti lalat. Lalat itu mungkin hanya 2-3 yang kita ketahui jenisnya, tapi pada hakikatnya dia banyak juga spesiesnya. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang warna hijau, dan seterusnya. Sama seperti rayap juga. Ya, jumlah yang begitu besar bukan sia-sia.
Karena kita katakan dari awal, ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang Allah ciptakan di alam semesta ini yang sia-sia. Pasti ada tujuannya, ada manfaatnya. Meskipun kadang-kadang rayap ini membuat kita marah, ya kan? Kadang kursi kita dimakan rayap, lapu, buang, ya kan? Meja kita, lemari kita mau sedikit bongkar, dah lapu. Siapa yang tersangka? Tetap rayap juga. Di kantor juga, karena sudah tak dibersihkan, atau yang salah tetap tersangka adalah rayap. Sebenarnya, ya, kalau rayap sudah dekat dengan kehidupan rumah tangga kita dan mulai dia merusak ataupun dia mulai datang kepada ala-ala rumah tangga, itu isyarat kalau selama ini kita tidak memperhatikan, tidak membersihkan ala-ala rumah tangga kita. Kalau kita bersihkan, insya Allah akan bertahan lama. Namanya atap kita ini dari kayu. Kalau tidak dibersihkan, maka dia akan menjadi target dirusak oleh rayap. Seperti itu. Dan ternyata menurut para ilmuwan, rayap ini adalah dekomposer penting dalam kehidupan di alam semesta ini. Apa maksudnya dekomposer? Dekomposer itu artinya hewan, serangga, makhluk yang menghancurkan, yang mengurai serat yang ada di alam semesta ini, terutama yang bersifat kayu ataupun pohon dan lain sebagainya. Nah, ketika rayap ini hadir, Allah ciptakan, maka kehadiran rayap ini menjaga yang namanya ekosistem alam. Jadi kalau kita lihat di hutan-hutan besar itu, ketika hutan itu pohon-pohon satu sudah besar, kemudian sudah mulai hancur, lapuk, itu pada hakikatnya proses bagaimana Allah kembali menyuburkan tanah. Disitulah perannya rayap dengan spesies yang tertentu yang besar itu mengkomposer atau mengurai serat-serat kayu itu, sehingga dia menjadi lapuk, menjadi tanah-tanah menjadi subur, sehingga nanti akan tumbuh pohon-pohon baru. Apakah manusia ikut andil dalam menumbuhkan hutan yang sudah hancur? Tidak ada. Itulah rayap-rayap yang Allah utus ke hutan-hutan, ya, untuk kembali mendaur ulang, ya, mengkomposer, merusak, kemudian menghancurkan, mengurai serat-serat kayu itu, hutan-hutan itu, sehingga tanah subur dan pohon-pohon baru tumbuh kembali. Subhanallah. Maka kalau tidak ada rayap atau rayap itu dibasmi atau hutannya dibasmi, maka tentu umur dunia ini akan singkat. Makanya ada hutan di Kalimantan yang katanya jantung dunia, tetapi diubah menjadi lahan perkebunan, maka nanti akan timbul malapetaka. Di situ tidak ada generasi baru hutan, kayu-kayu besar. Maka tahun kemarin kita melihat di berita yang tidak pernah dalam sejarahnya Kalimantan itu banjir, tahu-tahu dari hulu sampai hilirnya banjir luar biasa. Kenapa? Salah satu faktornya adalah ketika hutan sudah dibabat habis, di situ tidak ada lagi makhluk yang namanya rayap, tidak ada yang mereka makan dan tidak rusak, sehingga menumbuhkan pohon-pohon baru. Maka yang terjadi adalah kerusakan. Dan itu siapa? Ulah siapa? Ulah manusia, ya kan? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas, ya kan? Sudah nampak kerusakan di bumi, di darat dan laut karena ulah manusia. Ini diantara pengajaran yang kita ambil, diantara bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu ada tujuannya, ada manfaatnya, ada pengajarannya, walaupun hanya sekecil serangga rayap, ya kan?
Ketika kita tahu ini adalah makhluk ciptaan Allah yang akan mungkin membuat kita marah, maka kewajiban kita untuk menjaga hutan, menjaga buku-buku kita, apalagi lemari, kursi, meja, sehingga tidak, karena hadirnya mereka itu isyarat agar kita lebih menjaga hak milik kita seperti itu. Termasuk juga menjaga hutan, menjaga alam semesta ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di antara sifat karakter rayap ini yang juga harus dicontoh oleh kita, ya, orang-orang beriman adalah mereka meskipun dengan kekurangan indera, tidak memiliki mata, tetapi mereka tetap bekerja, tetap berusaha, ya. Kekurangan fisik indera kita itu bukan halangan bagi kita untuk tidak beribadah, tidak beramal soleh, tidak. Mereka dengan kekurangannya mereka memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Meskipun mereka merusak, tetapi merusaknya rayap itu juga untuk manfaat alam semesta, ya kan? Sangat luar biasa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharapkan kehidupan kita yang singkat di dunia ini, hiduplah yang singkat ini kehidupan yang memberikan manfaat bagi orang lain. Rasulullah bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang hadirnya di dunia ini memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Jadi di antara kehebatan rayap ini yang juga kita contoh adalah mereka hidup bekerja dalam diam, senyap. Mereka diam-diam, senyap, bekerja. Mereka tidak pernah berkuar-kuar, tidak pernah unjuk agar dilihat orang, riak. Kami bekerja, kami berusaha. Justru kalau rayap itu riak, dia memakan, menggerogoti tongkat Nabi Sulaiman, tentu orang akan tahu ada apa ini, kok mau-maunya atau kok beraninya memakan tongkat Sulaiman. Tetapi mereka atas perintah Allah Subhanahu wa taala, pedoman dari Allah, bekerja dalam senyap, dalam diam, walaupun diam tetap bekerja, ya. Walaupun diam, senyap, mereka tetap bekerja. Tapi bekerja mereka memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Maka kita orang-orang beriman tetaplah berusaha, beribadah, beramal, baik secara diam-diam ataupun terang-terangan, gitu kan. Dalam kita bersedekah, berinfak, ya kan, boleh terang-terangan, boleh senyap. Ketika kita berinfak terang-terangan umpamanya 500.000, mungkin dalam senyap kita bisa bersedekah lebih daripada 2 juta, 5 juta, gitu kan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pengajaran yang sangat luar biasa yang kita dapatkan dari kehidupan rayap ini. Ada satu lagi, Allah berikan kelebihan kepada rayap ini, ya, karena keterbatasan inderanya, tidak bermata atau buta. Mereka membangun komunikasi dengan cara menghentak-hentakkan kepalanya ke dinding, ya. Ketika mereka sudah punya target tertentu untuk dikerjakan, untuk yang akan dikerjakan, maka mereka membangun komunikasi. Di komunikasi itu tidak mesti dengan mata, ya, penglihatan, tetapi juga dengan cara yang lain. Nah, itulah mungkin diantara keistimewaan, ya, kelebihan yang Allah berikan kepada makhluk rayap yang sangat luar biasa ini. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah diantara hewan serangga rayap yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan dabbatul ardi, yang Allah lekatkan juga tentang kisah rayap ini dengan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, dan keberadaannya, kehidupannya di tengah kita memberikan isyarat, ya, memberikan pengajaran yang sangat luar biasa tentang ilmu rahasia Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara kematian,
karena masalah kematian itu adalah rahasia milik Allah, ya. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Allah memiliki kunci-kunci masalah yang gaib. Nah, termasuk masalah kematian itulah rahasia dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bagaimana dengan peristiwa rayap dengan Nabi Sulaiman ini mengajarkan kepada kita kepatuhan, ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Setiap makhluk, ya, yang patuh, tunduk dan taat kepada aturan Allah, maka mereka akan diberi kebaikan, keselamatan, ya. Kemudian bagaimana rayap mengajarkan kepada kita kesabaran dalam beramal, istiqamah dalam berusaha, patuh dan tunduk dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita memberikan sesuatu, katakanlah ingin berbuat, pastikan bahwasanya manfaatnya harus kita lebih dahulukan daripada yang ternyata memberikan mudarat. Meskipun dalam mata pandangan manusia rayap itu membuat kerusakan, tetapi merusaknya rayap itu justru memberikan kemanfaatan, kemaslahatan bagi alam semesta. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, perkenalan kita dengan salah satu hewan serangga yang Allah abadikan dalam Al-Quran, yang tentu oleh para ilmuwan, oleh para saintis dibuka, dikaji, dan ternyata dengan kajian-kajian makhluk serangga yang Allah abadikan dalam Al-Quran, ternyata di sana bisa membuka hati mereka, para profesor, doktor, mahasiswa, kalau Al-Quran ini yang bercerita tentang masalah rayap, lalat, nyamuk, itulah yang membuka hati mereka untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak di antara para ilmuwan, ya, para dosen, profesor, doktor di barat sana, ketika mengkaji rayap kaitannya dengan kisah Nabi Sulaiman, kemudian keutamaan pengajaran yang dari rayap, itu mereka yang mendapat hidayah Allah, mereka beriman, masuk Islam hanya karena mengkaji rayap dengan kelebihan, keistimewaan, kehebatan rayap dalam bekerja, dalam membuat rumah, membuat sarang dan lain sebagainya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang dapat kita sampaikan, apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam makhluk serangga yang disebut dengan dabbatul ardi, atau yang kita kenal dengan rayap tersebut. Baik, mungkin ada waktu kita berapa menit lagi, Ustaz? 3 menit lagi, mungkin ada yang mau bertanya, mungkin ada yang mungkin mau menambahkan, atau juga ada yang ingin mengurangi juga boleh. Kan inilah sifat kita untuk bermajlis ilmu. Ada yang mau tanya, Bapak, Ibu? Nah, jadi Ibu hati-hati kalau ada rayap di rumahnya, itu tanda-tanda buku kita, barang-barang rumah tangga kita tidak diperhatikan, tidak dibersihkan. Untuk menghindarinya, maka bersihkanlah. Nah, itu isyarat. Ya, seperti bagaimana, kenapa makanan minuman kita dihinggapi oleh lalat? Itu bukti kalau makanan minuman kita sudah kadaluarsa, menjadi target dihinggapi oleh lalat. Nah, itu dia. Dan ketika kita hidup, contohlah lebah, ya kan? Lebah itu hidup di tempat-tempat yang Allah berikan kepadanya penciuman yang baik-baik, yang wangi-wangi, yang harum, yang manis, itu lebah. Jangan mencontoh lalat, karena lalat itu biasa berteman, berada di tempat yang buruk, yang kotor, yang bau. Seperti itu. Dan inilah kenapa Allah menciptakan rayap ini, sehingga kita jangan sampai marah, kesal kenapa barang rumah tangga kita dirusak oleh rayap, karena salah kita sendiri, karena kita tidak memperhatikannya, tidak membersihkannya, tidak merawatnya. Kalau barang-barang
yang berbahan kayu kita rawat, insya Allah akan terjauh dari target pengrusakan oleh rayap. Rayap hanya merusak karena memang manusia tidak memperhatikannya. Ya, kalau yang barang-barang rumah tangga kita, ketika rayap merusak di hutan, itu tujuannya untuk memperbaharui hutan dengan pohon-pohon yang baru, tanaman yang baru, sehingga terjaga ekosistem, ekologi alam semesta ini. Itulah Bapak Ibu yang sangat luar biasa yang dapat kita kaji pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Mudah-mudahan menambah iman kita, menambah ilmu kita, menambah istiqomah kita dalam taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana patuh dan taatnya rayap kepada Allah dalam mereka bekerja berbuat untuk kelangsungan dunia dan alam semesta ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup kajian kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.